Indonesia, kuburan anak kecil. Kuburan ini pada dasarnya dikuburkan dua mayat laki-laki, satu orang dewasa dan satunya lagi anak-anak yang masih berumur 4 tahun. Kedua orang tersebut adalah korban pembunuhan dengan tujuan perampokan, sesuai sumber informasi yang diperoleh dari kalangan masyarakat sekitar. Kejadian itu berlangsung tahun 1935. Mulanya di daerah ini, sejak zaman penjajahan Belanda, sekitar tahun 1925, telah dibangun jalan setapak yang menghubungkan Kecamatan Gempang Kabupaten Pidi yang berjarak sekitar 32 km dengan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Sejak dahulu, jalan ini sudah ramai digunakan oleh pejalan kaki, baik oleh serdadu Belanda di saat berpatroli maupun oleh pejuang Aceh yang sedang bergerilya mencari informasi antara Pidi dan Melabuh. Menyangkut dengan kisah Kubu Anemanya, inilah kisah singkat seorang laki-laki yang bernama Tengku Murhaban yang melakukan perjalanan panjang ketika menyusuri pendakian di kaki gunung itu. Sekitar tahun 1932, beliau menikahi seorang perempuan bernama Maisarah, asal Gempang Kemala, Pidi. Dari hasil perkawinan itu, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang menurut kisah sangat tampan. Ketika si kecil masih berusia 4 tahun, ibunya Maisarah meninggal dunia. Sejak itu, si kecil hanya memiliki satu-satunya pelipur lara dan pengobat duka, yakni ayahanda tercinta Murhaban. Beberapa bulan lamanya, hingga pertengahan 1935, Tengku Murhaban memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Melabuh. Seusai meminta pamit dari mertuanya, dengan menjual seluruh harta benda melimpah ruah, dia sudah siap menjadi seorang pengusaha kaya raya yang hidup di zaman itu. Semua kekayaan yang dimilikinya termasuk segudang kepingan uang emas, serta sejumlah harta benda yang bernilai tinggi dibawa pulang ke tanah kelahirannya di Melabuh. Kabar kepulangan tersebut diberitahukan kepada seluruh kerabatnya. Salah seorang temannya secara sengaja mendatangi beliau untuk menanyakan kapan persisnya kepulangan tersebut. Tanpa menaruh rasa curiga, Murhaban pun membeberkan tanggal dan hari tepat dirinya ke Melabuh. Senja berganti. Ayah dan anak piatu yang ditemani seorang sahabat karibnya itu melenggang pulang ke tanah kelahiran ayahnya. Dengan tertatih menyusuri jalanan terjal, bebatuan, hingga semak belukar yang menjadi dinding langkahnya. Tibalah ketika si pengembara ini di Gampong Bangkeh, tepatnya di rumah geci setempat yang kala itu dijabat oleh M. Daud. Dengan penuh rasa hormat, Murhaban memohon untuk bermalam di rumah orang yang paling disegani oleh masyarakat itu. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali pamit untuk melanjutkan perjalanan semula dengan menenteng bukulah atau nasi bungkus pakai daun pisang. Namun, entah bagaimana kelanjutannya, sahabat yang setia menemani itu sekitar 2 hari berselang, tiba-tiba bergegas kembali pulang ke Kampung Bangke, sekaligus untuk kedua kalinya berjumpa dengan Geci Daud. Mereka sempat berbincang dengan warga setempat. Sang sahabat tadi mengaku tak dapat melanjutkan perjalanan menemani Murhaban karena terserang demam tinggi. Dia mengatakan khawatir penyakit yang dideritanya akan bertambah parah, hingga akhirnya diputuskan hari itu juga meninggalkan Kampung Bangke. Selanjutnya, dia menyebutkan perlu berobat ke Pidi. Keesokan harinya, kawasan Gempang yang dilalui Murhaban dan anaknya didatangi segerombolan serdadu Belanda. Setiba di Kampung Bangke, mereka menanyakan kepada geci setempat, apakah dalam beberapa hari terakhir ada masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Pasalnya, serdadu Belanda itu menemukan 2 mayat terbujur kaku tergeletak di kawasan Nengoh Ukekaye atau pendakian akar kayu yang merupakan korban penganiayaan. Tubuh kedua mayat tersebut tercabik-cabik dengan kondisi mengenaskan. M. Daud, atas perintah Ule Balang, langsung memerintahkan masyarakat Bangkeh mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah didalami dan ditelusuri dengan seksama, ternyata 2 mayat yang dimaksud adalah Tengku Murhaban dan anaknya yang berusia 4 tahun. Lehernya digorok, tubuhnya tercabik-cabik terkena sayatan senjata tajam. Keduanya dikebumikan dalam satu lubang, mengingat sudah membusuk dan tragis sekali nasibnya. Ini jelas-jelas akibat penganiayaan, ungkap warga kala itu kepada M. Daud. Keterangan tersebut dilaporkan pada Ule Balang untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Hasil informasi yang digali dan dikumpulkan dari beberapa warga yang melihat terakhir kalinya almarhum, disimpulkan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah sahabat Murhaban sendiri. Di bawah perintah Ule Balang, kemudian sahabat yang menemani pengusaha kaya raya itu akhirnya ditangkap. Hasil interogasi aparat Gampung setempat, orang tersebut mengakui telah membunuh Murhaban dan anaknya untuk memperoleh harta benda yang dibawa saudagar itu. Tersangka pun dijatuhi hukuman berdasarkan hukum adat kala itu. Atas dasar itu, masyarakat sempat meyakini kuburan tersebut merupakan makam keramat, karena yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan itu adalah seorang bocah yang tak berdosa.
Masyarakat setempat pun akhirnya mengambil sejarah itu untuk dijadikan nama dusun Kubu Andemanya, Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Hal ini dilakukan guna mengenang kisah heroik di masa lampau tentang daerah tersebut. Nah, saudara mutua, begitulah kisah di balik Kubu Andemanya. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. ليس أحد في المحبة سواكم عندي